Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawa Arini Dina Yasmin, NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pesantren dalam menentang imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Simak video selanjutnya. Berikut pembahasan dari materi yang akan saya jelaskan. Di sini, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara menguasai daerah atau wilayah lain, yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, dan kekayaan alam dari wilayah yang dikuasai. Jadi, bisa dikatakan kolonialisme itu lebih menekankan pada penguasaan wilayah secara fisik dan ekonomi. Seperti contoh, ketika bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris datang ke Indonesia untuk menjajah berbagai daerah dengan mengambil rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Yang selanjutnya yaitu imperialisme. Imperialisme merupakan upaya suatu negara untuk menguasai negara lain secara politik, ekonomi, bahkan budaya, tanpa harus selalu menguasai wilayah secara langsung. Tujuan imperialisme sendiri untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya dari negara yang dikuasai. Perbedaannya, jika kolonialisme berfokus pada penguasaan wilayah, maka imperialisme lebih luas, bisa melalui kekuatan militer, pengaruh politik, atau ekonomi. Jadi, kolonialisme dan imperialisme sama-sama merupakan bentuk penjajahan, tapi dengan cara fokus yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu peran pesantren. Pesantren yaitu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Didirikannya pesantren bertujuan untuk mendidik anak-anak atau masyarakat tentang ajaran agama. Namun, peran pesantren tidak hanya terbatas pada pendidikan agama. Pada masa penjajahan, pesantren juga berperan penting sebagai pusat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Contoh melalui pendidikan, pesantren menanamkan nilai-nilai keberanian, keadilan, dan semangat nasionalisme kepada para santri. Para santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tapi juga didorong untuk memiliki kepedulian terhadap bangsa dan tanah air. Banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari lingkungan pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mencerdaskan kehidupan umat secara spiritual, tetapi juga dalam membentuk karakter kebangsaan dan melahirkan generasi yang cinta tanah air. Setelah di slide sebelumnya kita membahas peran pesantren, maka di slide ini kita membahas perlawanan santri dalam melawan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bisa dilihat di slide ini, perlawanan santri ini bisa digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, perlawanan pada bidang politik dan militer, dan yang kedua, perlawanan pada bidang ideologi dan budaya. Pada bidang politik dan militer, perlawanan santri ini bisa terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, keikutsertaan santri dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa 10 November merupakan pertempuran besar antara rakyat Indonesia melawan tentara Inggris dan Belanda. Dalam peristiwa ini, para santri itu berperan penting. Mereka termasuk bagian dari kekuatan rakyat yang melawan penjajah. Mereka bergabung dalam laskar-laskar perjuangan seperti Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh para ulama dan tokoh-tokoh pesantren. Setelah peristiwa 10 November ini, setiap tanggal 10 November itu bisa kita tetapkan atau kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Dan yang kedua, dideklarasikannya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi, sebelum terjadinya pertempuran 10 November atau beberapa minggu sebelum terjadinya pertempuran 10 November, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mengeluarkan resolusi jihad.
Resolusi ini menyerukan atau berisi bahwa membela tanah air dari penjajahan hukumnya itu fardu ain, wajib, bahkan bagi setiap individu. Seruan ini memicu semangat perlawanan umat Islam, khususnya para santri dan kiai. Mereka bersemangat untuk turun ke medan perang. Resolusi ini juga menjadi dasar moral dan agama bagi rakyat Indonesia untuk tidak tunduk terhadap kembalinya kolonialisme. Oleh karena itu, setelah dideklarasikannya resolusi jihad, setiap tanggal 22 Oktober kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Yang ketiga, perlawanan terhadap Jepang setelah mendirikan PETA. Pada masa pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang, pemerintah Jepang itu mendirikan organisasi militer yang bernama PETA, Pembela Tanah Air. Ini pada tahun 1943, yang bertujuan untuk membantu mempertahankan Asia dari serangan sekutu. Tapi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, para mantan anggota PETA, khususnya para santri dan para pemuda-pemuda, mereka justru membantu berbalik melawan Jepang dan membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kembalinya kekuatan asing. Jadi, beberapa anggota PETA menjadi tokoh penting dalam militer Indonesia setelah kemerdekaan maupun sesudah atau sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu perlawanan pada bidang ideologi dan budaya. Jadi selama penjajahan Belanda, pendidikan dan budaya menjadi fokus utama untuk mengubah perspektif dan kepribadian masyarakat Indonesia dengan menggantikan pendidikan, agama, dan budaya lokal dengan nilai-nilai barat. Sistem pendidikan kolonial Belanda ini bertujuan untuk membangun mentalitas yang tunduk pada kekuasaan kolonial dan menghancurkan identitas nasional di Indonesia. Pesantren sebagai institusi pendidikan agama tradisional ini tetap memegang teguh atau mempertahankan budaya dan agama. Pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia ini, mereka berperan penting dalam menjaga dan merawat identitas, budaya, serta agama masyarakat. Para santri ini diajarkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan ajaran Islam. Dan santri ini tidak hanya mempelajari atau diajari ilmu-ilmu tentang keislaman saja, seperti fikih, tafsir, dan hadis. Tetapi mereka juga dibekali kesadaran bahwa melawan penjajahan adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai umat Islam dan warga negara. Ajaran-ajaran di pesantren ini mampu menumbuhkan semangat kolektif untuk memperjuangkan harga diri bangsa. Bahkan beberapa ulama itu mengembangkan pemahaman jihad yang tidak semata-mata berarti perang fisik, melainkan juga perjuangan melawan dominasi barat demi menjaga agama dan bangsa. Dampak perlawanan santri. Perjuangan santri yang didorong oleh nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan telah membawa dampak besar, baik dalam kehidupan masyarakat sosial maupun dalam pembentukan struktur politik bangsa. Yang pertama, dampak sosial masyarakat. Dampak sosial masyarakat ini. Jadi perlawanan santri seringkali ini didasari oleh semangat keagamaan dan seruan jihad. Ini mampu memobilisasi massa umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam perjuangan. Dan solidaritas antar umat Islam ini semakin kuat karena adanya tujuan yang sama. Yang kedua, penguatan identitas keagamaan dalam konteks nasional. Perlawanan santri ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak bertentangan dengan identitas nasional. Justru agama ini menjadi salah satu pendorong utama dalam meraih kemerdekaan. Yang ketiga, perubahan nilai dan norma. Semangat perjuangan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh para santri ini dapat memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Contohnya, keberanian, persatuan, dan rela berkorban demi bangsa dan agama. Dan selanjutnya yaitu dampak politik. Kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan fisik. Jadi perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh para santri, terutama setelah adanya resolusi jihad, ini memiliki kontribusi signifikan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka ini menjadi bagian penting dari laskar-laskar perjuangan dan memberikan perlawanan yang gigih terhadap tentara sekutu dan Belanda. Yang kedua, pembentukan organisasi politik Islam. Jadi semangat perjuangan dan kesadaran politik yang tumbuh di kalangan santri ini mendorong pembentukan organisasi politik Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama.
Organisasi ini kemudian menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam awal kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, potensi konflik dan integritas. Meskipun memiliki kontribusi besar, aspirasi politik kelompok Islam, termasuk yang berbasis santri, terkadang mengalami benturan dengan kekuatan politik, nasionalis, atau sekuler. Ini memunculkan dinamika konflik dan upaya integrasi dalam sistem politik Indonesia. Proses mencari titik temu ini antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip negara terus berlanjut hingga kini. Terdapat dua tokoh agama yang membantu Indonesia dalam melawan imperialisme. Dua tokoh ulama yang berpengaruh dalam membantu perlawanan ini, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Buya Hamka dari Muhammadiyah. Meskipun mereka berbeda latar organisasi, keduanya masih sama-sama memperlihatkan bahwa agama ini dapat dijadikan alat untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Buya Hamka ini melakukan dakwah dengan melalui tulisan dan pemikiran. Buya Hamka juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama MUI pertama pada tahun 1975. Peran beliau dalam melawan imperialisme ini sangat banyak. Salah satunya yaitu perlawanan budaya lewat sastra. Salah satu karya besar Buya Hamka yaitu seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Novel ini merupakan kritik tajam terhadap feodalisme dan pembagian sosial yang diwariskan oleh kolonialisme dan imperialisme. Yang selanjutnya, Islam dan nasionalisme. Melalui pidato dan tulisannya, Buya Hamka ini menanamkan semangat bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Ia memberitahu orang bahwa memperjuangkan bangsa tidak berarti meninggalkan agama. Yang ketiga yaitu Tafsir Al-Azhar. Penyusunan Tafsir Al-Azhar dalam bahasa Indonesia adalah salah satu kontribusi pentingnya. Buya Hamka ingin pesan Al-Quran mudah dipahami oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak berpendidikan tinggi. Yang selanjutnya ada tokoh Kiai Haji Wahid Hasyim, sosok ulama yang lahir dari lingkungan pondok pesantren terkenal yaitu Tebu Ireng. Beliau merupakan ayah dari Presiden keempat yaitu Gus Dur dan anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memperdalam agama di Mekah. Sepulang dari beliau dari Mekah, ia membawa semangat pembaruan, khususnya dalam dunia pesantren. Ia memperkenalkan kurikulum modern di pesantren dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Peran beliau dalam melawan imperialisme sendiri yaitu salah satunya reformasi pendidikan Islam. Karena menyadari bahwa salah satu warisan imperialisme adalah kebodohan dan ketimpangan pendidikan, beliau juga menyadari cara paling efektif dalam melawan imperialisme dengan mencerdaskan masyarakat. Beliau mulai merancang dan memodernisasikan kurikulum baru di pesantren yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini menjadi landasan penting bagi santri agar tidak hanya menguasai fikih atau tafsir, tapi juga mampu berperan dalam masyarakat. Yang kedua, Islam dalam pemerintahan dan dasar negara. Membantu pembentukan Departemen Agama seperti menjadi Menteri Agama pertama Republik Indonesia, menjawab masalah bagaimana posisi Islam diletakkan di negara yang baru merdeka. Ia mendukung penerapan prinsip keislaman dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, membela kaum kecil dan tradisi pesantren. Membela hak-hak rakyat kecil, terutama petani dan santri. Beliau menganggap pesantren bukan hanya institusi pendidikan, tapi juga tempat untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.